Jadi ada beberapa pokok bagian ya dari presentasi kami. Yang pertama mengenai isu tentang global warming ya. Ini alasan kenapa kami sangat-sangat mendukung penuh pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Karena yang pertama ya, kalau kita lihat bahwa global warming ini merupakan isu yang hangat ya di dunia sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi terjadinya kenaikan suhu permukaan di bumi ya akibat ini human activity sendiri ya, dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna, terutama bahan bakar minyak untuk keperluan industri dan transportasi. Nah, apa sih dampaknya dari pemanasan global ini ya? Kalau kita lihat bahwa berdasarkan penelitian dunia, ada beberapa dampak yang akan terjadi jika pemanasan secara global ini terus terjadi. Yang pertama adalah cuaca yang ekstrim akan terjadi. Baik ini kalau kenaikan 1,5 derajat Celcius ya dibandingkan dengan tahun ketika revolusi terjadi dibandingkan dengan 2 derajat Celcius. Ini dampaknya sangat besar ya. Pertama resiko banjir di 1,5 derajat itu 100% meningkat. Kalau di 2 derajat itu sudah 170% meningkat. Kemudian panas ya. Panas yang sangat ekstrim yang mana beberapa tahun terakhir ini sudah terjadi ya, sering terjadi panas yang sangat ekstrim menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Nah, kalau di 1,5 derajat itu sudah 9% populasi yang terancam ya, setiap setidaknya 20 tahun sekali gitu. Kemudian kalau misalnya kenaikannya lebih dari 1,5 derajat Celcius, dari 2 derajat Celcius, maka dampaknya bisa menyebabkan 28% populasi dunia terancam ya akan panas yang ekstrim ini. Kemudian juga kekeringan ya yang melanda ya. Sudah banyak tempat-tempat yang dulunya tidak termasuk daerah yang kekeringan air, sekarang sudah banyak juga yang terkena kekeringan air. Contohnya kita di Afrika Selatan ya. Nah, kemudian yang sudah sering kita dengar kenaikan dari permukaan air laut ya. Ini kalau dengan 1,5 derajat Celcius kenaikan suhu global itu bisa menyebabkan 46 juta orang terdampak ya, karena kenaikan sekitar 48 cm. Begitu juga kalau dengan 2 derajat Celcius ini lebih banyak lagi yang terdampak gitu. Nah, kemudian ada coral bleaching ya, kematian terumbu karang. Kalau di 1,5 derajat Celcius itu 70% coral terdampak, sedangkan di 2% kenaikan itu menyebabkan hampir bisa dipastikan 100% terumbu karang akan musnah ya. Nah, kemudian ada ice freeze dihambat di kutub utara ya. Kalau di 1,5 derajat itu 100 tahun bisa terjadi, sedangkan kalau di 2 derajat itu setidaknya lebih cepat lagi, jauh lebih cepat, itu sekitar 110 tahun saja gitu. Nah, oleh karena itulah beberapa negara yang menginisiasi adanya Paris Climate Agreement ya, perjanjian iklim Paris yang diikuti oleh 196 negara ya, di mana Indonesia juga berkomitmen ya, Bapak Presiden Jokowi berkomitmen sangat tinggi untuk mengikuti ya apa-apa yang ada di Paris Agreement ini. Jadi salah satunya adalah menekan kenaikan suhu global ini dengan berbagai cara, kurang dari 1,5 derajat diusahakan ya. Kemudian financing ya dari negara-negara kaya menyumbang ke negara-negara yang berkembang. Kemudian ada berbagai usaha-usaha yang dikerjakan ya untuk menekan pemanasan global. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita lihat adalah secara global CO2 emisi ya, emisi CO2 secara global itu ternyata sangat banyak lagi penyebabnya. Kita lihat bahwa sekitar 42% itu disebabkan oleh pembangkitan ya, kemudian ada industri juga, kemudian ada transportasi. Nah, di sini kita akan fokus di sektor transportasi. Nah, kalau kita lihat emisi CO2 itu disebabkan lebih dari 70% ya, itu oleh kendaraan berbasis jalan raya ya, itu adalah kendaraan pribadi, logistik dan segala macam. Sedangkan sisanya ada dari pesawat terbang, dari kapal laut, terus dari ada kereta api. Nah, kalau kita lihat juga, kalau tadi dari sisi global seperti apa, di Indonesia itu hampir sama gitu ya, hampir sama kondisinya dengan di global. Di Indonesia konsumsi energi terbesar itu ada di sektor transportasi, itu sekitar 47% ya. Sisanya ada di industri, di rumah tangga dan komersial. Dan kalau kita lihat juga emisi CO2 di
di sektor transportasi juga menyumbang emisi yang cukup signifikan ya. Nah, dari sinilah kami melihat bahwa butuh usaha-usaha untuk kita dapat menekan peningkatan emisi CO2 ini, yaitu dengan cara mengembangkan ya atau mendukung program penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana sih kendaraan listrik di Indonesia saat ini ya, kita akan melihat dulu bagaimana kendaraan listrik di negara-negara lain ya, terutama yang sudah berhasil menerapkan kendaraan listrik. Kalau kita lihat juga bahwa sejak tahun 2010 ya, itu kendaraan listrik itu saat ini dari dulu sampai sekarang, dari 2010 sampai sekarang ini meningkat semakin pesat ya. Kita lihat peningkatannya sangat tinggi ya, dari 2010 hanya sekitar di 20.000 unit ya. Sekarang sudah di 4,79 juta untuk kendaraan listrik. Kalau ini adalah data untuk mobil listrik ya, lebih tepatnya. Nah, kita lihat bahwa peningkatan ini semakin lama semakin meningkat. Artinya apa? Kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik itu semakin tinggi gitu ya. Kita lihat bahwa negara yang paling banyak menggunakan kendaraan listrik itu adalah Cina ya. Cina ini cukup besar, bahkan dia sejak tahun 2017 sudah hampir 1 juta unit populasi kendaraan listrik yang ada di negara Cina. Untuk sekarang sudah lebih dari 2 juta unit ya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi bagaimana sih dari sisi market share-nya. Ini kalau kita lihat ya, market share kendaraan listrik di dunia itu memang secara global masih kecil ya, tidak banyak perbedaan, tidak besar ya dibandingkan dengan market share penjualan kendaraan berbasis bahan bakar BBM ya, ICE, Internal Combustion Engine. Tapi kita lihat ada satu negara yang penjualannya itu sudah sangat tinggi ya, melebihi atau mengalahkan penjualan kendaraan berbasis BBM, yaitu negara Norwegia, yang mana pada tahun 2020 kemarin itu sudah mencapai 54% untuk market share penjualan kendaraan listrik dibandingkan penjualan total ya. Jadi ada 100% penjualan di negara tersebut pada tahun 2020, penjualan kendaraan BBM dan listrik, 54%-nya sudah kendaraan listrik gitu. Kemudian ada lagi negara Jerman yang memang masih relatif di bawah 5% ya market share-nya ya. Namun ini sudah menunjukkan tingkat kenaikan yang cukup signifikan ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Nah, Cina lagi-lagi ya, walaupun secara market share dia memang kecil ya, masih di bawah 5%, namun kalau kita lihat dari total penjualannya, jumlahnya itu sudah melebihi 1 juta unit ya per tahun. Nah, ini menunjukkan, selagi lagi menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dengan kendaraan listrik. Nah, kenapa? Kita lihat dulu ya, kenapa tadi Norwegia yang merupakan negara kecil ya, kenapa bisa kendaraan listriknya berhasil? Hal ini tidak lepas dari ya, bagaimana pemerintah mereka memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung penjualan kendaraan listrik di negara tersebut. Mulai dari pajak jalan untuk kendaraan listrik ini diturunkan, kemudian biaya tol ya, dan peri ya, kendaraan kapal peri itu dihapuskan. Nah, kemudian ada parkir gratis ya di beberapa titik, dan di tempat lainnya menjadi prioritas parkir ya. Nah, kemudian ada pajak penjualan yang dihapuskan, dan pajak penjualan ini negara tidak rugi ya, karena pajak penjualan kendaraan listrik dihapuskan, namun pajak itu dialihkan ke penjualan kendaraan yang berpolusi tinggi ya, BBM. Gitu. Jadi secara penerimaan negara tetap sama ya, karena tadi perbandingan hampir 50%, namun pemilik kendaraan listrik tidak perlu membayar pajak penjualannya. Kemudian ada lagi kebijakan yang mendukung, yaitu pengemudi kendaraan listrik diizinkan untuk menggunakan jalur bus, kayak seperti jalur Transjakarta ya kalau kita di Jakarta. Nah, kenapa sih kendaraan listrik juga bisa sedemikian booming ya, dan sangat diterima di luar negeri pun di Indonesia demikian ya. Nah, tadi karena polisi tadi ya, karena kebijakan-kebijakan yang mensupport dan mendukung ya, mendukung dan mempromosikan kendaraan listrik ya. Kalau kita lihat di beberapa negara itu sudah mengeluarkan kebijakan untuk zero emission vehicle ya. Jadi tidak boleh lagi ada kendaraan listrik yang mengeluarkan emisi yang dijual gitu ya, di Cina gitu.
Terus ada lagi kebijakan fiskal ekonominya yang dibantu ya, ada subsidi pembelian, subsidi terhadap industrinya, dan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mendukung, termasuk infrastruktur juga. Beberapa negara juga pemerintah sangat mendukung pembangunan infrastruktur charger ya, terutama charger untuk kendaraan listrik. Seperti itu. Nah, kita lihat juga beberapa negara bahkan mengeluarkan kebijakan yang sangat jelas ya, bahwa pada tahun 2030 misalnya atau 2025 di Norwegia, mereka berani mengatakan tidak boleh lagi ada penjualan kendaraan yang menghasilkan polusi ya, ICE. Harus 100% di 2025 penjualannya adalah kendaraan listrik gitu ya. Bahkan di negara lain ya, begitu juga negara-negara lainnya di 2030 rata-rata negara seperti Denmark, Islandia, Ireland ya, Israel, Belanda dan lain-lain itu mengeluarkan di 2030. Namun ada juga kebijakan yang sangat lebih ini ya, lebih keras lagi ya, bahwa tidak boleh lagi ada kendaraan berbasis BBM ya di tahun-tahun mendatang, seperti di Israel, di Belanda itu pada tahun 2040, 2045 itu sudah tidak boleh lagi ada kendaraan BBM. Gitu. Nah, selain dari sisi policy ya, hal yang mendukung pertumbuhan kendaraan listrik di dunia itu adalah dari sisi harganya gitu ya. Ini harganya yang semakin lama semakin turun ya. Teknologinya semakin mature ya, semakin bagus ya. Nah, tapi harganya semakin turun. Inilah salah satu keunggulan produk elektronik ya. Kalau kita lihat ya, kenapa harga mobil listrik semakin turun itu disebabkan oleh harga baterai juga yang mengalami penurunan signifikan ya dibandingkan tahun 2010 yang mana mulai komersialisasi kendaraan listrik tadi ya, itu semakin lama semakin turun harganya dari 1.183 US dollar ya per kWh ya. Dolar itu bukan dalam rupiah ya, tapi dalam dolar. Jadi sekarang sudah tinggal 156 dolar per kWh. Jadi penurunannya lebih dari 87% ya dalam sekitar 10 tahun ini. Dan mana nanti ini akan harga semakin turun sehingga pada satu titik ya diprediksi sekitar tahun 2025 atau 2030 harga jual mobil listrik itu akan sama dengan harga jual mobil BBM. Kalau sekarang kan masih sekitar di Indonesia sendiri sekitar 2 kali lipat, tapi nanti itu sudah diprediksi 2025 sampai 2030 itu sudah menyentuh di titik yang sama gitu. Jadi ini akan sangat menarik bahwa masyarakat bisa memilih kendaraan listrik seperti memilih kendaraan BBM karena harganya yang sama. Nah, kita lihat juga ya contoh ya. Tadi yang saya bilang bahwa pada tahun yang sebelumnya harganya ini semakin murah ya, tapi teknologinya semakin tinggi. Kita lihat sebagai contoh ya, ini generasi pertama Nissan Leaf ya, ini bukan promosi. Generasi pertama Nissan Leaf dibandingkan dengan generasi terbaru Nissan Leaf ya, itu harganya jauh lebih murah yang Nissan Leaf seri terbaru. Namun kalau kita lihat baik dari sisi dimensinya, Nissan Leaf terbaru jadi lebih besar, kemudian dari sisi baterainya jauh lebih besar juga ya. Artinya kalau awal-awal itu 24 kWh, 30 kWh, ini sudah 40 dan 62 kWh. Dan jarak tempuhnya juga semakin jauh ya. Kalau dulu ordernya masih di 175, 200, sekarang sudah di 243 dan sudah di 364 km ya. Bisa ditempuh sekali cas dari 0 dari 100% ya. Itu bisa ditempuh sampai 364 km. Ini menunjukkan bahwa teknologi yang semakin canggih, harga makin murah, juga jarak tempuh yang semakin jauh, ini membuat masyarakat semakin yakin untuk beralih ke kendaraan listrik gitu ya. Nah di Indonesia, kalau kita lihat ya, yang paling banyak dibeli sekarang adalah kendaraan listrik dari Hyundai ya, karena dia sudah membawa mobil listrik ya, menjual mobil listrik Hyundai, yaitu Hyundai Kona dan Hyundai Ioniq ya. Yang atas adalah Hyundai Kona. Hyundai Kona ini harganya sekarang di sekitar 674 juta ya. Dengan jarak tempuh sudah mencapai 345 km. Ini sangat jauh ya. Sedangkan kalau yang Ioniq 677 juta dengan jarak tempuh di 373 km. Kita akan lihat bahwa dengan jarak tempuh yang sedemikian rupa, ini mobil listrik akan sangat nyaman untuk dikendari secara harian ya. Nah, kita
kita lihat ya tadi ya, bahwa tadi jarak tempuhnya ada di 373. Namun kalau sesuai standar EVA-nya kita anggap itu di 272 km. Di sini kita akan membandingkan ya, bagaimana ke apa ya ekonomisnya kendaraan listrik ini dikendarai jika dibandingkan dengan kendaraan berbasis BBM tadi. Gitu. Kalau kita lihat bahwa ini dari hitungan dari DJK ya, bahwa dengan jarak tempuh yang dianggap 272 km sekalipun ya, tarif tenaga listrik rumah itu sekitar Rp1.404 per kWh ya. Karena kan dia berbahan bakarnya adalah listrik. Listrik itu tarifnya rupiah per kWh. Tuh. Dengan baterai yang sebesar sekitar 38 kWh tadi ya, maka jarak tempuh 272 km ini hanya sekitar Rp55.000 gitu. Nah, kita akan membandingkan dengan kendaraan BBM. Rata-rata sekitar 10 km per liter ya. Kalau lebih macet lagi itu lebih boros lagi. Nah, dengan jarak tempuh yang sama ya, untuk 10 km per liter, maka dengan harga Pertamax sekitar Rp9.000 per liter, maka jarak tempuhnya itu harga untuk jarak tempuh 272 km yang sama dengan kendaraan listrik itu sekitar Rp244.000 gitu. Jadi ada selisih sekitar Rp189.000 ya, atau perbandingannya sekitar 1:4 ya. Tuh. Jadi hampir 5 kali biaya yang dibutuhkan untuk dikeluarkan oleh pemilik kendaraan BBM untuk menempuh jarak yang sama dibandingkan dengan pemilik kendaraan listrik. Nah, seorang YouTuber juga sudah mengeluarkan ini ya, hitung-hitungan juga, mungkin sudah kenal Pak Pitra Eri ya. Nah, itu juga dia dalam channel YouTube-nya dia mengeluarkan bahwa dia sudah menempuh jarak 1.278 km ini dengan biaya listrik rumah dia sekitar 1.600-an. Maka jarak tempuhnya itu harga total biaya bahan bakarnya sekitar 250.000 gitu. Dibandingkan dengan BBM, kalau dengan cara yang sama, dia membutuhkan biaya yang lebih dari Rp1.000.000 ya. Jadi ini menunjukkan bahwa mobil listrik secara operasional ini jauh lebih murah dan menguntungkan dibandingkan dengan mobil BBM. Gitu. Nah, kalau kita bandingkan tadi baik dari sisi efisiensi tadi lebih tinggi, lebih murah dari bahan bakar ya, dari sisi emisinya juga kendaraan listrik ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan BBM ya. Kalau kita lihat bahwa EV ini ada 10 km 1 kWh tadi, sedangkan kalau ICE 10 km 1 liter ya. Ini emisi yang dihasilkan kalau kendaraan listrik itu sekitar 0,817 kg CO2 per 10 km. Sedangkan BBM itu 2,417 kg CO2 per 10 km. Ya. Nah, dari sini perbandingannya adalah 1:3 kali gitu loh. Nah, muncul kan perhatian, Pak, bagaimana Pak kalau misalnya mobil listrik ini kan masih dibangkitkan oleh pembangkit listrik yang belum sepenuhnya adalah pembangkit listrik yang energi terbarukan ya Pak. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa dari sisi emisi pun itu lebih rendah gitu. Kemudian pembangkit listrik itu lebih terpusat di satu titik ya, tidak seperti kendaraan ya. Kalau kendaraan ini kan menghasilkan emisi itu di mana-mana, di sepanjang jalan. Jadi udara di perkotaan itu sangat sumpek ya. Kalau kita di Jakarta ini jalan aja kalau siang-siang lagi macet tuh istilahnya pengap ya, sesak di dada kita gitu. Nah, lebih mudah untuk mengendalikan pembangkit listrik ini di satu tempat satu titik ini dengan kita membuat regulasi bagaimana emisi yang boleh dikeluarkan oleh pembangkit itu lebih mudah untuk dikendalikan dan dipantau tadi dibandingkan dengan mengendalikan jutaan ya atau puluhan juta kendaraan yang ada di jalan raya. Gitu. Dan terakhir bahwa pembangkit listrik ini sekarang kita mengarah ke bauran energi terbarukan yang semakin besar ya. Jadi akan ada saatnya bahwa pembangkit BBM ini batu bara ini bisa kita gantikan dengan energi terbarukan. Dan terakhir sebenarnya juga bisa dibilang bahwa kita ini pembangkit ini masih oversupply ya, dan kadang-kadang membangkitkan hal yang sama beban yang masih rendah gitu. Nah, jadi
dengan naiknya beban kendaraan listrik ini sebenarnya tidak butuh menambah emisi. Karena kenapa? Karena sudah dibangkitkan misalnya 10 kWh, 100 mWh ya. Kemudian beban saat ini ada sekitar 8 mWh. Nah, kalau ada lagi kendaraan listrik ya, misalnya nambah beban, anggaplah 1000 kendaraan listrik, nambah bebannya menjadi 100 mWh lagi, gitu. Itu masih mencukupi, tidak membangkitkan yang baru, sehingga emisinya tidak bertambah. Pada dasarnya seperti itu ya. Jadi inilah kenapa alasan bahwa kendaraan listrik ini harus didukung ya, karena memang dari sisi pengurangan CO2 emisinya itu jelas sekali bisa menurunkan emisi CO2. Nah, kita akan masuk ya, bagaimana pokok bahasan kedua ini tentang era kendaraan listrik di Indonesia dan bagaimana charging station ya, EV charging station ini dikembangkan di Indonesia. Nah, ini ada dosen saya ya, Pak Agus Purwadi ya, Pak. Kalau kita lihat juga bahwa saya berani mengatakan tahun 2019 itu merupakan era kebangkitan kendaraan listrik ya di Indonesia ya. Di mana era ini merupakan era peralihan dari research kita menuju komersialisasi kendaraan listrik ya. Nah, kalau sebelumnya di 2019 bawah ya, itu kita mendengar di ketua Pak Agus tadi bahwa ada tim riset di Universitas Indonesia namanya Molina ya, Mobil Listrik Nasional. Nah, ini beberapa universitas, banyak ya, tidak hanya 4 ini ya, itu mengembangkan riset-riset tentang kendaraan listrik gitu. Kemudian ada juga institusi riset seperti BPPT, LIPI yang mengembangkan mobil sejak listrik ya. Sejak pertama itu ada istilahnya mobil marmut dan kancil ya. Kemudian ada bus listrik yang dikembangkan untuk riset pengembangan kendaraan listrik juga. Nah, kemudian pada tahun 2012 ya Pak Menteri BUMN saat itu Pak Dahlan Iskan ya, itu mencanangkan adanya putra petir, yang mana ada beberapa anak muda Indonesia yang memiliki keahlian dalam membangun mobil listrik, itu mengembangkan mobil listrik ya, mulai dari Pak Danet ya dengan mobil Suzuki-nya, ada Mas Ricky Elsen dengan Selonya, kemudian ada Raffi Disa ya dengan Green yang ada di Jawa Timur, kemudian ada Pak Dasep Ahmadi ya dengan mobil Evina, yang mana Evina ini diriset bersama dengan PLN. Kemudian ada juga Mario Rivaldi ya, yang dari dulu dia mengembangkan sepeda listrik Matrix, kemudian mengembangkan juga motor listrik ketika putra petir ini dicanangkan. Kemudian ada juga dari industrial research ya, dari sisi land, Pindad, kemudian dari sisi pabrikan mobil listrik yang lainnya, ini mengembangkan beberapa komponen mobil listrik ya, mulai dari motor, mulai dari konverternya. Ini yang dikembangkan dari sisi industri. Dan terakhir PLN juga terlibat di sini tadi bersama dengan Bapak Dasep Ahmadi dengan mobil Evina. Kemudian kami juga memulai mengembangkan stasiun pengisian listriknya. Jadi charger mobil listriknya dulu kita kembangkan berdasarkan kebutuhan mobil listrik yang ada di Indonesia saat itu. Nah, di 2019 kita memasuki era baru ya kendaraan listrik ya. Tidak lagi dalam hal research 1-2 produk, tapi kita sudah mulai komersial gitu. Hal ini ditandai dengan adanya muncul regulasi tentang kendaraan listrik ya. Pertama ada munculnya Perpres nomor 55 tahun 2019 ya, tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ya, untuk transportasi jalan ya. Kemudian turunannya juga sudah hadir di tahun 2020 dengan Permen SDM nomor 13 sama tentang penyediaan infrastruktur pengisian kendaraan listrik ya. Nah, tahun 2019 juga taksi listrik pertama kali beroperasi di Indonesia ya. Mulai dari ada Bluebird ya, waktu itu pertama kali di bulan April mengeluarkan 30 unit armada taksi Bluebird ya, dengan taksi BYD dan Tesla waktu itu. Kemudian di 2020-nya awal-awal 2020 Grab meluncurkan Grab elektrik. Di tahun 2019 juga muncul ya MRT di Jakarta yang juga merupakan kendaraan listrik sebenarnya, tapi bukan berbasis jalan. Nah, dari sisi private ya, dari sisi kendaraan pribadi, sudah banyak juga mobil listrik yang beredar ya, baik dari sisi seperti tadi ya, dari Hyundai, ada juga dari mobil listrik Tesla yang sudah banyak di Indonesia ya. Kalau di Jakarta ya cukup umum terjadi, kita melihat kendaraan listrik ini berjalan ya, setiap hari di jalan-jalan itu. Nah, tahun 2019 juga kita membangun pertama kali juga SPKLU ya. Itu apa? Sesuai dengan di Perpres nomor 55 tahun 2019 tadi, bahwa
ada SPKLU, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum gitu, yang dibangun oleh PLN waktu itu di beberapa titik ya lokasinya gitu. Nah, kalau kita melihat bahwa kendaraan listrik sendiri sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia ya. Tadi saya sudah sempat bilang bahwa sebelum 2019 sebenarnya sudah ada kendaraan listrik di Indonesia ya. Mulai dari sepeda listrik itu sudah ada, yang tadi Beatrix saya bilang. Kemudian kita sudah ada kendaraan listrik umum ya, transportasi itu KRL ya, yang mana sudah umum ya. Kalau kita dari Jabodetabek ini melihat KRL berseliweran. Kemudian sudah ada juga LRT ya, baik itu di bandara, di Palembang, Jakarta, dan juga sudah ada MRT. Mobil listrik sudah mulai baru-baru kemarin. Nah, bus listrik juga sudah mulai hadir nih di Indonesia ya. Di beberapa kota juga sudah hadir, baik itu Jakarta, kemudian ada di Madiun kalau tidak salah kemarin ya. Itu sudah mulai hadir di Indonesia. Nah, yang baru juga mungkin akan suatu saat juga hadir ya, itu kapal listrik, pesawat listrik, terus kereta yang listrik berbasis baterai, bukan yang berbasis ya ada jaringannya ya. Nah, hal inilah yang bahwa Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru dengan kendaraan listrik, tapi untuk mobil listrik ini secara komersial ini sudah hal yang baru di Indonesia. Nah, kita akan lihat juga pengembangan kendaraan listrik dari PLN ya. PLN sendiri sudah mengembangkan tadi bersama Bapak Dasep Ahmadi, kita membangun tim mobil listrik. Waktu itu saya juga termasuk di situ bagian teknikalnya. Kemudian kita membangun mobil listrik Evina ya, ada 3 waktu itu kita bangun. Kita juga membangun SPLU yang berbasis meter prabayar ya. Nah, ini kita gunakan untuk riset pemakaian. Bagaimana nih mobil listrik ini dipakai, karakteristik pemakaiannya seperti apa gitu. Nah, ini yang kita lihat waktu itu. Namun karena ya masih dalam riset awal ya, ini belum memenuhi ekspektasi kita untuk kendaraan listrik ini waktu itu. Nah, pada forum APEC 2013 di Bali ya, kita membangun ya stasiun pengisian listrik umum ini. Kenapa? Karena waktu itu mobil listrik ya, baik dari Bapak Ricky Elson ya sama Bapak Dasep Ahmadi itu digunakan di forum APEC 2013 di Bali. Nah, ini kita bangun SPLU-nya ada 10 unit waktu itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kami juga membangun apa yang disebut dengan SPLU saat ini ya. SPLU ini hadir ya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan PLN untuk mendapatkan listrik di tempat umum ya. Ini bisa digunakan oleh banyak pihak, mulai dari pemilik motor listrik, mobil listrik, perahu listrik, juga digunakan oleh pedagang kuliner ya, yang mana membutuhkan ketersediaan listrik ya di tempat penjualan mereka. Ini yang sudah kita kembangkan. Bahkan saat ini sudah hadir sekitar hampir 8.000 charger ini yang bisa digunakan oleh masyarakat secara umum. Ini sebarannya ya, ada sebaran di hampir 8.000 unit tadi, 7.922. Dari Aceh sampai Papua kita sudah memasang banyak SPLU untuk kebutuhan masyarakat ya. Nah, terkait dengan Perpres nomor 55 tahun 2019 tadi, itu salah satunya itu adalah menugaskan secara khusus PLN untuk membangun infrastruktur pendukungnya, yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya, di mana PLN juga dapat bekerja sama ya dengan badan usaha lain untuk membangun SPKLU. Hal ini guna mempersiapkan infrastruktur pendukung yang mana ini sangat dibutuhkan juga oleh pemilik kendaraan listrik. Nah, kemudian muncul Permen SDM tadi nomor 13 tahun 2020 ya, 2020 terkait turunannya terkait infrastruktur infrastruktur pengisian listriknya. Jadi di sini diatur baik dari aspek teknis, pentarifan, kemudian dari persyaratan dan skema bisnis tentang SPK tersebut. Nah, kami membangun ini ya SPKLU kami yang sudah kami bangun di Jakarta dan beberapa lokasi. Ini merupakan SPKLU yang pertama kali di Indonesia ya. Bahkan kita menyediakan juga SPKLU dengan ultra fast charger pertama di Indonesia dengan daya pengisian itu 150 kW. Baik. Bapak, mohon izin 5 menit lagi Pak untuk selesai. Ya, terima kasih. Nah, SPKLU ini sudah dibangun di beberapa lokasi ya, di banyak lokasi. Ada kita sekitar sudah ada di 22 lokasi dengan 31 titik pengisian. Nah, kita berencana untuk membangun sekitar
Ini ya roadmap kita membangun dari 2021 sampai dengan 2031. Nah, kemudian kita membahas juga tentang charger teknologi ya, bahwa dimulai dari standar, tipe-tipe plug-in dan charger level. Nah, kalau kita lihat bahwa sebuah mobil listrik itu bisa diisi oleh dengan charger AC dan charger DC ya. Kalau charger AC dia harus melewati dulu onboard chargernya, kemudian melewati BMS mobilnya, baru ke ngisi baterainya. Nah, kalau DC charger ini juga dari charger langsung ke baterai mobil listriknya. Tuh. Untuk standar ini ya yang digunakan untuk standar charger. Kemudian, nah ini kita lihat bahwa mobil listrik ini ada banyak tipe plug-nya ya, konektornya untuk ngisi di dunia ya, macam-macam ya. Nah, ada yang tipe 1, ada tipe 2, tipe 1 banyak di Amerika, tipe 2 di Eropa dan Amerika, kemudian ada CHAdeMO ya, dari Jepang, GB, ini dari Cina, dan ada Tesla juga. Nah, di Permen SDM ini diatur bahwa SPKLU itu menyediakan 3 unit tipe konektor gitu. Nah, sebenarnya saya sangat berharap bahwa konektor ini digunakan lebih simpel ya, kita menunjuk aja yang mana konektor yang kita gunakan, itu lebih baik. Karena semakin sedikit konektor, semakin masyarakat tuh semakin banyak semakin sedikit pilihan, jadi tidak usah banyak investasi kalau dari sisi chargernya. Nah ini ya, jadi jangan sampai masyarakat mobilnya colokan yang berbeda datang ke SPKLU colokan berbeda sehingga tidak bisa mengisi di SPKLU. Nah, ini tipe-tipe charger ya, tadi udah mulai dari ultra fast, fast charger, DC charger, sama yang AC charger dan portable charger, yang mana setiap pembelian mobil listrik ini akan dikasih chargernya. Ya, ini berapa lama waktu pengisian itu sih? Tergantung apa? Ya, tergantung dari sisi daya chargernya sendiri, kemudian kalau untuk AC charger dibatasi lagi oleh onboard chargernya, kemudian pengisian juga dibatasi oleh BMS mobilnya sendiri. Itu ya, ada terakhir pasti dibatasi oleh kapasitas baterainya. Ini yang menentukan berapa lama sih mobil listrik itu akan diisi. Nah, kami juga sudah meriset ya, karena tadi mengembangkan ekosistem, infrastruktur pasti kita kembangkan, ekosistemnya juga kita kembangkan. Kita riset di sini. Nah, kita mulai riset juga dari charger teknologinya, penggunaannya, behavior pelanggannya, sama kebutuhan pelanggannya. Ini kita sudah promosi dan edukasi ya ke pelanggan-pelanggan kita. Mulai dari waktu itu ada Kaswari, Langgan di Jakarta, ada juga kita di depan Pak Presiden presentasikan tentang produk-produk terkait. Kemudian ini kalau kita yang menarik ya, customer behavior terkait dengan penggunaan SPKLU. Ini kalau teman-teman lihat di sini, lihat ya, ini ada kaki orang, ini bukan orangnya kenapa-kenapa, tapi ini istirahat ya, bapaknya istirahat tidur. Inilah yang digunakan ketika pengisian. Kan kita kadang-kadang berpikir ngisi itu harus cepat. Nah, ternyata enggak juga. Pengisian di SPKLU ini memang buat bukan untuk ditunggu, tapi ditinggalkan itu loh. Nah, pelanggan kami yang utamasannya adalah pelanggan taksi ya, menggunakan waktu ngecas ini mereka istirahat tidur, terus makan, sholat. Ini sangat menarik ya perilaku pelanggan di SPKLU ini. Nah, kita lihat kapan sih membutuhkan SPKLU ya. Kalau taksi ini pasti membutuhkan SPKLU karena jarak tempuhnya yang sangat jauh ya. Tadi satu kali mereka berangkat dari Pool ketika penuh itu sekitar 300 km-an. Kemudian ketika tengah hari mereka baru istirahat ke SPKLU mengisi dan makan. Nah, bagaimana dengan kendaraan yang pribadi ya? Kalau kita lihat ya, jarak misalnya yang paling banyak ada di Jabodetabek, Tangerang Cikupa itu sekitar 62 km ya. Bogor dengan Priuk dari selatan ke utara itu sekitar 66 km. Jarak tempuh anggap 70 km. Nah, dengan baterai 38 kWh ini jarak tempuhnya sekitar 373 km. Anggap rata-rata di 300 km tempuh ya. Nah, dengan jarak segini, jadi kalau misalnya kurang dari 200 km, normal di situ tidak membutuhkan penggunaan SPKLU. Nah, kalau misalnya dia jarak tempuhnya jauh gitu ya, untuk sekali perjalanan jauh, ya memang mereka kendaraan pribadi banyak mengisi di SPKLU. Kalau enggak tadi ngisinya di rumah, dan itu cukup gitu loh. Dibuktikan bahwa pengguna SPKLU terbanyak itu adalah dari taksi. Ya. Nah, kalau kita lihat juga dari sisi jumlah charger, ya lebih dari 90% charger itu adalah charger home charging ya. Home charging dari 73 juta charger, 66,5 jutanya adalah kendaraan charger pribadi. Nah, kalau dari sisi SPKLU sendiri, tadi sekitar 10%-nya, yaitu sekitar 70%-nya itu dari charger yang di SPKLU itu adalah slow charger, itu tadi 22 kW ya. Sedangkan yang fast charger 50 kW, 150 kW itu hanya 30% saja itu loh, dari public charger yang tersedia. Jadi menunjukkan bahwa
tidak butuh banyak SPKLU ya, perbandingannya sekitar 10% SPKLU dibutuhkan untuk populasi kendaraan listrik yang ada. Kemudian yang paling banyak juga nggak butuh besar-besar powernya. Yang besar itu hanya untuk kendaraan tadi, taksi dan kendaraan yang menempuh jarak jauh. Nah, ini juga riset kami ya terkait kebutuhan pelanggan ya. Ini kebutuhan pertama adalah tentang pembayaran. Nah, pembayaran ini kami melakukan riset ya, bahwa pembayaran ini ada macam-macam ya, ada pay per session, pay per use, pay later ya. Per session ini ketika ngecharge sekali ngisi mau berapapun KWH dia bayar segitu. Nah, pay per use ini ngisi berdasarkan KWH yang digunakan. Kalau pay per letter ya KWH sesuai pemakaian nanti ditagihkan di akhir. Nah, kita lihat bahwa untuk sisi dari bisnis ya, untuk menarik investor, sistem pay per use ini akan kita gunakan ya. Kemudian untuk pelanggan juga menginginkan sistem pay per use dibayar di awal. Jadi sebelum transaksi dia membayar terlebih dahulu. Nah, kami menggunakan mekanisme ini adalah mekanisme pay per use ya, sesuai yang tadi, sesuai juga dengan Permen SDM. Namun ada beberapa challenge yang itu mobil listrik ini kan dia tidak ada penguncinya dan dioperasikan secara mandiri. Jadi kalau udah penuh dia berhenti, bisa lepas dari konektor dengan chargernya, terus dia bisa meninggalkan SPKLU-nya. Nah, ini dibutuhkan mekanisme yang ya tinggal colok charger bisa tinggal sendiri otomatis. Yang inilah yang kita gunakan sistem nanti aplikasi ya. Kenapa? Karena kalau pakai e-money nggak bisa. E-money itu harus yang ditungguin. Kemudian dia bisanya one tap atau two tap. One tap nih seperti bayar di Indomaret ya. Kalau two tap itu kalau di tol atau di KRL. Nah, pembayaran seperti ini nggak bisa karena tadi berhentinya dia bisa lepas. Kalau tidak ditungguin maka tidak butuh scan kedua sehingga tidak bayar pelanggan. Oleh karena itu kami membuat charge in ya. Charge in ini berbasis aplikasi smartphone. Sekarang tersedia di Android ya, yang mana dibutuhkan oleh pelanggan untuk pengoperasian SPKLU gitu. Karena pelanggan ini mengoperasikan secara mandiri, dia bayarnya lewat aplikasi ini gitu. Jadi tinggal ngisi, bayar, tinggal aja. Nanti ada ada notifikasi bahwa charger sudah selesai gitu, baru dia datang lagi. Ini seperti ini aplikasi ini yang sudah digunakan ya lebih dari 2.400 kali oleh pelanggan kami. Yang paling banyak itu dari taksi ya. Kemudian energi terjual sudah 26 MWh. Ini ingat ya bahwa jumlah pelanggannya masih sangat kecil ya. Kita yang taksi listrik ya yang sering ngecas itu baru sekitar di 60 armadaan. Gitu. Nah, ini untuk regulasi ya. Regulasi terkait dengan yang ada di SPKLU, badan usaha SPKLU itu harus memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 ya tahun 2009 kemarin. Nah, penugasan awal ke PLN, namun juga badan usaha atau BUMN bidang energi bisa menyediakan SPKLU ya. Nah, kemudian terkait tentang tarif, ini ada tarifnya ya. Kalau PLN ngejual ke badan usaha SPKLU, ini menggunakan tarif curah dan kami menyediakan insentif berupa tarif Rp714 per kWh ya. Ini jauh di bawah BPP kami, namun kami memberikan tarif ini ke badan usaha untuk menarik badan usaha untuk berinvestasi di SPKLU. Sedangkan kepada sedangkan kepada pengguna SPKLU tarifnya itu di Rp2.466 per kWh. Ya, karena menggunakan tarif L. Ini kalau kita lihat bahwa tarif PLN itu masih cukup murah ya dibandingkan dengan tarif-tarif di luar negeri. Ya, yang mana dia ada yang sampai Rp13.000 per kWh. Jadi kalau kita di 2.500 ini ya cukup murah lah untuk kendaraan listriknya. Nah, di permen juga diatur tentang SPBKLU ya, itu adalah penukaran baterai, kemudian SPLU tadi ya, SPKLU tadi juga diatur di permen itu. Nah, ini skema bisnisnya ya, kalau nanti ada pihak yang ingin membangun SPKLU, ada beberapa skema bisnis ya, yang diatur tentang dibagi berdasarkan penyediaan tenaga listriknya, pemilik SPKLU-nya, pengoperasi SPKLU-nya dan penjualnya. Nah, PLN menyediakan skema bisnis yang bisa memenuhi skema bisnis dari permen ini ya. Skema bisnis itu meliputi seperti ini. Jadi kalau dari punya PLN sendiri, PLN yang menyediakan listriknya, PLN yang mengoperasikan dan menjual secara langsung ya. Nah, kalau misalnya ada badan usaha SPKLU yang ingin menjual listrik, tapi dia tidak punya IUPTL sebagai syarat tadi, dia bisa bekerja sama dengan PLN. Gitu. Nanti PLN yang menjualkan, dia menyediakan peralatannya gitu. Jadi tidak butuh IUPTL-nya. Tarifnya sama ya kita buatkan.
Jadi ada subsidi tarif sekitar hampir 1.900 lebih ya untuk selisih tarif dari jual dengan pembeliannya. Baik, Bapak. Ya. Mungkin sudah habis ya, Bapak ya, waktunya. Sebentar lagi, Pak, dikit lagi boleh ya? Oh ya, baik, boleh Pak, silakan. Nah, ini kalau misalnya badan usaha yang punya IUPTL, dia bisa menjual langsung kepada pelanggan, dan untuk PLN dia membelinya dia tetap dari PLN sebagai pemilik IUPTL terintegrasi. Nah, PLN memberikan ini ya, ada beberapa program dan insentif. Ada program yang pertama ada itu memastikan suplai listriknya tersedia ya. Kemudian kita memberikan insentif tarif dan biaya penyambungan. Kemudian kita ada pengembangan tadi aplikasi e-mobility charge in. Kerjasama juga kita melakukan dengan SPKLU dan SPPKLU swasta. Kemudian skema bisnis kita siapkan yang menarik bagi investor. Kemudian kita juga bersama PLN, Pertamina, dan MindID kita mengembangkan industri baterai. Nah, kalau dari sisi supply cukup nggak? Nah, kita bilang cukup. Silakan datang kendaraan listrik ya, banyak-banyak dipakai. Kita punya banyak cadangan listrik di sini. Ya, kalau di Jawa, Bali sendiri 10.000 megawatt ya tersedia kita cadangan listriknya. Nah, kalau insentif dari PLN nih, jadi kalau misalnya ada mau beli listrik, silakan beli saja. Kita memberikan banyak insentif ya. Pertama, untuk pemilik pribadi tambah daya di rumah gitu ya. Dari yang biasanya 9 juta untuk tambah daya ini kita memberikan hanya Rp150.000 saja gitu loh. Kalau yang 16 juta ini hanya Rp450.000 saja. Jadi jauh sangat murah sekali ya untuk pemilik ini ya, kendaraan listrik ini insentifnya. Yang kedua, kita kasih diskon. Jadi sudah tadi murah, kita diskon lagi tarifnya. Itu kalau ngisi private itu di jam 2 malam ya sampai jam 5 pagi kita kasih diskon 30%. Kemudian tarif tadi ya untuk jual dan pembelian. Kemudian kita kasih cicilan keringanan penyambungan, ada juga insentif penyambungan ya. Penangguhan penyelesaian jaminan langganan juga kita kasih. Dan bagi pemilik SPKLU kita kasih bebas rekening minimum selama 2 tahun. Jadi ini insentif dari PLN yang kita harapkan dapat memberikan rasa ingin untuk memiliki mobil listrik dan juga membangun SPKLU. Ya, demikian ya presentasi dari kami ya. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.